wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wali ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini saya mohon maaf kepada seluruh jamaah karena sebenarnya malam ini ada kegiatan rutinan istighosah, terus sekalian pembukaan ngaji ya, karena kitab kita ini yang sudah lama sekali libur nggak dibaca, udah ada hampir setengah tahunan kayaknya nggak pernah dibaca lagi, nggak pernah ngaji lagi kitabnya. Nah ini saya sebenarnya malam ini kita mau istighosah terus pembukaan ngaji kembali, tapi karena saya ada halangan, yaitu ada kumpul keluarga untuk memeriahkan tahun baru. Karena saya diundang, terus tadi juga hampir dijemput untuk mengikuti acara tersebut. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh jamaah karena tadi istighosahnya kami liburkan ya, tetapi karena keniatan kita untuk ngaji kita awali malam hari ini, maka tetap kita mulai, tetapi mohon maaf ini lewat online ya, lewat video atau lewat sosial media. Nah, ini kita lanjutkan ngaji kita. Ngajinya masih sama kitabnya, kitab kecil-kecilan ini, Wasiatul Mustafa. Jadi kita lanjutkan pengajian kita mulai kembali di halaman 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal awliya wa hadiswadah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, ahabbul ibadi utawi luweh kinasiane pira-pira kawula ilallahi mungguhe Allah iku abdun kawula sajidun kang sujud. Nah, ini kadang kita memang lupa terhadap status kita ini adalah abdun, kawula atau hamba. Kadang kita lupa status itu karena sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan ekonomi, sibuk dengan masalah keluarga dan sebagainya, sehingga kadang kita itu lupa bahwasannya status kita di dunia ini adalah abdun atau kaulo atau seorang hamba. Kadang kita lupa. Nah, seorang hamba itu ada ciri khasnya. Seorang kaulo atau hamba itu ada ciri khasnya, yaitu abdun sajidun. Jadi kalau kita mengakui bahwasannya diri kita ini adalah hamba, kita ini adalah kaulonya Allah, hambanya Allah, maka satu hal yang harus kita buktikan yaitu dengan cara sujud. Nah, ini perlu kita koreksi bersama, terutama untuk diri saya sendiri ya. Memang untuk bersujud kepada Allah itu sangatlah sulit. Karena apa? Karena masih terbelenggu hawa nafsu yang ada di dalam dada kita masing-masing. Nah, jadi untuk membuktikan bahwasanya kita ini adalah abdun, adalah kaulo, hambanya Allah, yaitu dengan cara yang pertama yaitu sujud. Jadi mana yang kira-kira masih sering tertinggal? Sedangkan kita ini hamba loh. Dan ciri khasnya seorang hamba itu bisa ditandai dengan sujudnya. Kira-kira
untuk sholat fardunya aja kira-kira masih bolong atau sudah lancar. Nah itu perlu kita koreksi lagi. Terus kita renungkan, ketika gini, kita sholat maghrib, kita renungkan bahwasanya kita sholat ini bukan karena apa-apa, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap ketika kita akan melaksanakan sholat fardu tersebut, sholat wajib tersebut, mau sujud intinya ke Allah, yang di dalam dada ini, nafsu ini tidak akan terima, maka menggoda manusia untuk bermalas-malasan bersujud kepada Allah. Nah, cara kita untuk membelenggu nafsu yang ada di sini, salah satu caranya harus kita tekankan ketika kita sehabis sholat atau sebelum sholat, saya ini adalah hambanya Allah, dan hambanya Allah ciri khasnya itu sujud. Maka itu metode awal kita untuk melaksanakan atau belajar membelenggu hawa nafsu yang di sini, rasa malas di sini. Tetap ketika kita mau beribadah kepada Allah apapun bentuknya, tetap yang di sini enggak mau. Nah, maka oleh karena itu, untuk pelan-pelan kita mengikis hawa nafsu itu, kita harus menyadari bahwasanya kita ini seorang hamba, kita ini seorang abdun kaullah. Jadi harus taat kepada rajanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan harus melaksanakan sujud atau minimal sholat fardu 5 waktu. Nah itu yang paling utama karena itu perintah wajib. Nah setelah sholat fardu terlaksana, baru berentek ke sholat lainnya. Yang penting istiqomah dulu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, pokok itu dulu yang digembleng, 5 waktunya dulu. Nanti ketika Anda semua sudah melaksanakan 5 waktu dan sedikit demi sedikit bisa merasakan fadilah dari perintah Allah itu yaitu sujud, maka nanti yang sunnah itu tidak terasa ngikut sendiri. Kok saya sholat 5 waktu sudah terlaksana, terus kok malam nggak bisa tidur, kok pingin sholat malam ya. Nah ntar itu berjalan dengan sendirinya. Yang penting ini perangi dulu hawa nafsu di sini dengan cara yaitu memperbanyak sujud, minimal perintah wajibnya Allah dulu yang kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Terus apa yang akan diucapkan seorang abdun ketika sujud, yaitu yaqulu kang ngucap sapa wong utawa abdun fi sujudihi ing dalem sujude wong, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi ada salah satu bacaan ciri khas seorang hamba ketika sehabis sholatnya, setelah assalamualaikum, terus dia melaksanakan sujud kembali, lalu membaca doa ini, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Silahkan dihafalkan terus dilaksanakan. Kenapa saya selalu bilang dihafalkan dan dilaksanakan? Karena la ilma illa bil amali. La ilma illa bil amali itu tidak ada ilmu kecuali dilaksanakan. Kalau biasa orang Jawa menyebut itu ngilmu iku laku deh. Nah, dulu ketika saya berguru di Jawa Timur, saya sering dikasih PR guru saya itu seperti itu. Ngilmu iku laku. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pencerahan dari guru, kalau pencerahan itu cuma hanya nyampai di otak dan tidak dilaksanakan, itu namanya bukan ilmu, itu pengetahuan, beda ya. Nah, jadi kalau ilmu itu harus dilaksanakan. Enaknya ngomong ilmu itu laku. Nah,
Robbi ini dzalamtu nafsi, Robbi duh pangeran kawula, ini setuhune ingsun iku dzalamtu nganiaya ingsun nafsi ing awak ingsun. Nah, ini kita juga harus sadar bahwasannya kita mempunyai jasad ini. Robbi ini dzalamtu nafsi, kita punya jasad ini. Sudahkah jasad ini, tangan ini, mata ini, kaki ini digunakan ibadah yang benar-benar ke Allah? Pernahkah kita koreksi seperti itu? Kita harus koreksi dulu mulai dari tangan. Jadi setelah kita melaksanakan sujud, ya kan, terus kita merenung. Wiridannya nggak usah yang aneh-aneh lah, merenung aja. Untuk tahap pertama merenung aja. Kira-kira tangan ini banyak berbuat taat atau berbuat maksiat, banyak untuk berbuat kebaikan atau kejahilan, itu minimal kita koreksi. Nanti kalau dari tangan sudah bisa, maka naik ke yang lain, mata, terus naik lagi ketika mata sudah ketemu hakikatnya, naik lagi ke telinga dan seterusnya. Nah, itu harus dilaksanakan, tetapi jangan ambisi. Pokok pelan-pelan naik, pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Jadi nggak usah terlalu ambisi pingin nyampe kelas yang tinggi, tetapi sedikit demi sedikit kita resapi dosa kita. Robbi ini dzalamtu nafsi, faghfirli dzambi, faghfirli mongko mugi ngapura panjenengan dateng ingsun, dzambi ing dosa ingsun. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Ketika kita sudah bisa menyadari bahwasanya jasad ini selalu berbuat maksiat, maka faghfirli dzambi, maka Anda, kita semua, terutama saya juga, harus meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku la yaghfiru dzunuba, ora bisa ngapura ing pira-pira dosa ila anta angin kejaba panjenengan. Kenapa kita harus meminta ampunan? Dan kepada siapa kita meminta ampunan? La yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, la yaghfiru dzunuba illa anta, selain Allah enggak ada yang bisa kita mintain ampunan. Karena apa? Karena kita ini adalah abdun. Nah, jadi ini yang harus jadi catatan kecil ngaji kita, yaitu kita harus sadar posisi kita di alam dunia ini adalah abdun, kaula, hamba. Dan ciri khasnya kaula atau hamba itu sajidun, banyak bersujud. Nah, ketika sudah banyak bersujud, ada bacaannya atau doanya, yaitu Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, maka ini dihafalkan doa ini, terus diamalkan. Ingat pesan saya, satu, kita ini adalah hambanya Allah, dan ciri khas orang hamba adalah sujud. Dan di dalam sujudnya dia membaca doa Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, tolong dihafalkan dan diamalkan. La ilma illa bil amal. Ilmu iku laku. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.